Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmat. Selamat sore adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan ini karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita boleh beribadah kepada Tuhan walaupun tidak secara langsung berhadapan. Adik-adik masih ibadah di rumah, tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Baik adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita arahkan hati dan pikiran kita melalui ibadah pada sore hari ini. Dan untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari saya jemput kita berdiri. Kita mengatakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi. Dan datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus akan menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga selesainya. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa memelihara kita apapun keadaan kita. Oleh sebab itu, mari kita katakan Allah itu baik.
remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam Mazmur berbalasan atau Mazmur pujian dari Mazmur 105 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-15. Mazmur 105 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-15. Kita akan baca secara bergantian. Kalimat yang ditulis agak keluar saya akan membacakan. Kemudian kalimat yang ditulis agak ke dalam dibacakan oleh pelayan dan adik-adik remaja. Firman Tuhan berbunyi, Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan. Sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana. Dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari bahkan setiap saat, ada banyak kali kita hidup di luar daripada kehendak Tuhan. Ada banyak kali kita mengasihi orang, membenci saudara-saudara kita, membenci orang tua kita, hidup di luar daripada kehendak Tuhan, menyakiti sesama kita, terlebih menyakiti hati Tuhan. Olehnya itu pada kesempatan ini, mari kita membuka diri di hadapan Tuhan, kita mengakui segala kesalahan kita, dan mari kita katakan di heningnya saat ini. Sudah mengakui dosa dan kesalahan kita,
Kini dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 105 ayatnya yang ke-8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan, kita angkat pujian. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kepadamu pada saat ini Tuhan, kami datang, tunduk kepala seraya mengucap syukur kepadamu atas segala kasih dan tuntunan Tuhan yang senantiasa kami nikmati sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah remaja. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan, berkati kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu ini dengan baik dan benar. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan Engkau urapi sehingga hamba-Mu ini dapat berbicara seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dengarkan doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Kitab Kejadian 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Saya yang akan membacakan dan adik-adik semua mengikutinya. Firman Tuhan berbunyi, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan, Tuan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku,
Janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Amin, firman Tuhan. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini di bawah tema bergegaslah mengambil kesempatan yang diberikan Tuhan. Nah, adik-adik sudah pernah mendengar kota Sodom dan Gomora? Ya, sudah. Nah, tahu apa yang terjadi di kota Sodom dan Gomora? Tahu. Mengapa Tuhan mau memusnahkan kota Sodom dan Gomora itu? Nah, Abraham memohon kepada Tuhan supaya Tuhan jangan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Apa kata Tuhan? Tuhan mengatakan, jika masih ada orang yang percaya di sana, di kota itu, maka Tuhan tidak memusnahkan. Maka dari itu, Tuhan mengutus kedua malaikat untuk pergi ke kota Sodom dan Gomora. Setelah sampai di sana, disambut oleh Lot. Lot mengatakan, marilah, singgahlah di rumahku. Tetapi apa kata mereka? Apa kata kedua malaikat itu? Kedua malaikat itu mengatakan tidak. Tetapi Lot memaksanya sehingga kedua malaikat itu singgah di rumah Lot. Setelah sampai, Lot menyiapkan hidangan makan malam. Lalu mereka makan bersama. Setelah itu, mereka akan beristirahat. Tetapi kedua malaikat itu melihat bahwa kedua malaikat ini mengatakan di luar rumah banyak orang yang mengepung, mengelilingi rumah Lot. Dan orang-orang itu mengatakan bahwa Lot,
serahkanlah kepada kami kedua tamu yang ada di dalam rumah kamu. Karena kita tahu orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora, orang yang tidak takut kepada Tuhan. Dia mengikuti keinginan dagingnya. Dia tidak tahu bahwa apakah itu laki-laki, perempuan, dia tetap berbuat jahat kepadanya. Maka dari itu, Lot mengatakan bahwa tamu yang ada dalam rumah saya datang untuk berlindung kepada saya. Jangan apa-apakan dia. Jangan berbuat jahat kepadanya. Tetapi orang yang ada di situ di kota Sodom tidak memperdulikan. Dia tetap mau melakukan kejahatan kepada kedua malaikat itu. Lalu kedua malaikat itu membutakan mata mereka, sehingga mata mereka tidak melihat apa-apa lagi. Maka pada saat itu pagi-pagi kedua malaikat mengatakan kepada Lot, bangunlah, kita akan meninggalkan kota ini, kita akan pergi dari kota ini. Karena Tuhan tidak mau jika Lot bersama dengan keluarganya mati di tempat ini. Karena Tuhan akan mau memusnahkan kota ini. Ternyata di kota ini tidak ada lagi yang takut akan Tuhan. Tidak ada lagi yang melakukan perintah Tuhan. Dia hanya melakukan keinginannya, melakukan kejahatan. Maka pada saat itu Tuhan menyuruh kedua malaikat untuk menuntun Lot bersama dengan keluarganya keluar dari kota itu. Dan Tuhan menurunkan hujan, belerang, dan api untuk memusnahkan kota itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari awal kakak katakan bahwa mengapa kota itu dimusnahkan. Abraham sudah memohon kepada Tuhan, tetapi di sana tidak ada pertobatan. Tidak ada yang mau bertobat kepada Tuhan. Dia terus melakukan keinginannya. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Pakailah kesempatan ini untuk berbuat baik, untuk melayani Tuhan. Bukalah diri kamu supaya kamu dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kesempatan ini berguna untuk kemuliaan Tuhan. Dan dirimu akan menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kamu. Jangan sampai kesempatan ini dipergunakan salah. Dipergunakan hanya untuk keinginan diri sendiri. Tapi ingat adik-adikku yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Maka dari itu, pakailah dirimu untuk melayani Tuhan selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua. Roh Kudus terus menuntun kita untuk terus memampukan kita sehingga kita terus berjalan di atas kehendak-Nya. Amin firman Tuhan. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa jangan menggunakan waktu dengan sia-sia yang tidak berguna untuk masa depan kita. Olehnya itu, mari kita katakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mensyukuri segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari pada kesempatan ini kita menyatakan buah-buah iman kita. Kita memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan dengarkanlah nafas persembahan dari Bilangan 18 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Amin. Mari kita memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan kita iringi dengan mengangkat pujian Betapa Kita Tidak Bersyukur. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami semua untuk beribadah lewat ibadah remaja pada saat ini. Kami sudah bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami harus mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami terus mempergunakan kesempatan ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dalam ibadah kami juga pada sore hari ini Tuhan, kami sudah memberikan tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan. Tuhan, Engkau memberkati sehingga ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa yang masih ada pada orang tua kami Tuhan, Engkau memberkati sehingga boleh dipergunakan dengan baik. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami berdoa buat anak-anak-Mu di dalam menjalani kehidupan seminggu ke depan. Tuhan terus memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepadanya, sehingga anak-anak-Mu ini terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu belajar secara online. Tuhan, Engkau terus menguatkan anak-anak-Mu, berikan hikmat, sehingga dia boleh belajar dengan baik. Tugas apapun yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru Tuhan, dia boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita, dan suatu saat boleh mendapatkan hasil yang terbaik pula, dan nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami Tuhan, yang terus mendampingi kami. Tuhan terus memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga terus menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita, boleh dimampukan untuk terus mendidik dan merawat anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Ebenezer Selili. Tuhan terus memberkati sehingga semua guru-guru sekolah minggu tetap
terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan kami boleh bersyukur pada sore hari ini Tuhan, bahwa ibadah kami boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu yang telah mengangkat pelayanan pada sore hari ini Tuhan. Apapun yang kami pakai saat ini Tuhan, Engkau terus memberkati sehingga itu semuanya boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami terus berdoa bagi bumi yang kami tempati ini Tuhan. Engkau pulihkan dari wabah virus corona, sehingga bumi ini kembali boleh sehat dan kami kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau terus memberkati kehidupan kami selanjutnya, sehingga kami terus ada dalam lindungan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dengarkan doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Amin. Sebelum kita menerima berkat dari hambanya, mari kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup rangkaian ibadah kita pada sore hari ini dan mari kita
memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita katakan kita harus membawa berita. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Syukur bagi